Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Design Thinking kelompok 7 yang beranggotakan Ramdhani dengan NIM 66213047 dari manajemen, Abdul Bukhari dengan NIM 66213062 dari manajemen, Hashim Adnan dengan NIM 66213074 dari manajemen, Rizka Dwi Juliarti dengan NIM 88211115 dari keperawatan, dan Tania Ade Aprilia dengan NIM 88211126 dari keperawatan. Kelompok kami akan memaparkan sebuah hasil diskusi yang telah kami diskusikan dengan saya Rizka Dwi Juliarti sebagai moderator, Hashim Adnan sebagai pembaca kesimpulan kasus dan impact atau masalah, Tania dan Ramdhani sebagai pembaca solusi, Abdul Bukhari sebagai pembaca inovasi. Dalam studi kasus ini, ada beberapa dampak yang akan timbul ataupun impact yang dirasakan bagi pihak internal dan eksternal. Hal ini akan mengakibatkan kurva kenaikan harga terhadap minyak mentah dunia tersebut akan melonjak signifikan, sehingga mau tidak mau masyarakat harus mengonsumsi atau menggunakan minyak mentah dunia dengan harga yang sangat mahal. Hal-hal yang akan timbul dari masalah tersebut bagi pihak internal dan eksternal yaitu yang pertama, akan mengalami penurunan laba bagi perusahaan karena stok bahan bakar minyak mentah tersebut terbatas, sehingga harus mengakomodir pengeluaran bahan bakar tersebut agar tetap bisa disebar ke seluruh pulau. Yang kedua, menaiknya harga barang bahan pokok. Seiring dengan naiknya harga bahan minyak mentah dunia, biasanya akan mengakibatkan inflasi bagi bahan pokok lainnya, dikarenakan akan saling berkesinambungan dari dua bahan pokok tersebut. Dan yang terakhir, akan terjadinya pengurangan pegawai bagi perusahaan agar aset atau pendanaan perusahaan tetap stabil. Lantas siapa yang akan dirugikan dalam hal ini? Yaitu para pegawai perusahaan yang harus menganggur untuk beberapa bulan ke depan. Itu beberapa dampak yang akan dialami oleh perusahaan dan masyarakat jika terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia. Terkait permasalahan yang terjadi pada perusahaan bisnis energi, maka kami pun di sini mengusulkan beberapa solusi, yaitu dengan perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah secara berkala dan para investor baik sesama perusahaan swasta maupun para investor perorangan, agar perusahaan bisnis energi bisa terus beroperasi dan dapat kembali mempekerjakan pekerja yang telah dirumahkan. Lalu yaitu dengan menurunkan harga minyak mentah dunia ketika saat dipasarkan. Namun akan tetapi mungkin akan ada sedikit pengurangan takaran minyak tersebut maupun sebaliknya. Lalu jika minyak mentah dunia naik harganya, maka masyarakat harus dipaksa maupun bisa menggunakan bahan batu bara ataupun berenergi listrik. 4. Memperketat distribusi dan pengawasan terhadap pemakaian BBM seperti solar, Pertamax, atau dan sebagainya, sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan kebutuhan kendaraan masing-masing. 5. Pemerintah dapat menyalurkan solar subsidi secara tertutup atau tidak banyak yang tahu terhadap penyaluran solar tersebut, atau dalam kata lain secara privasi. 6. Mencari sumber energi cadangan yang lain yang dapat menggantikan energi yang jumlahnya sudah menipis ataupun yang sudah habis, dan menghemat penggunaan energi yang masih ada, sehingga energi cadangan yang masih ada terjaga persediaannya. Inovasi berdasarkan pemanfaatan eceng gondok sebagai sumber energi alternatif biogas, karena percampuran eceng gondok dan kotoran sapi memiliki bau busuk yang sangat menyengat. Namun, setelah dibakar, gas tersebut tidak menimbulkan bau busuk. Berarti biogas eceng gondok ini terbakar sempurna dan aman untuk digunakan bagi pengguna dan dapat membantu kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan energi pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan bakar alternatif biogas. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.